pendidikan yang pertama dan utama, pendidikan keluarga. Asa-ase asuh anak kita agar jadi manusia seutuhnya, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, cerdas, pintar, dan berprestasi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu dan juga segenap panitia. Saya senang sekali pada hari ini diberikan kesempatan untuk bisa menjadi moderator atau pemandu acara parenting class pada pagi hari ini. Karena kurang lebih 45 menit ke depan saya akan mendampingi panjenengan semuanya untuk mengikuti parenting class TK Aisyah Kajen dengan tema optimalisasi potensi anak pada fase fondasi. Bapak Ibu yang saya hormati, fase fondasi merupakan adalah fase yang penting bagaimana bisa kita mendidik anak-anak agar lebih berkembang secara optimal, karena ini merupakan fase yang menjadi pijakan pertama dalam dunia pendidikan. Nah, apa saja langkah dan tantangan bagi kita selaku orang tua untuk mengoptimalkan fase fondasi ini? Tentu nanti Ibu narasumber yang akan menjelaskan lebih banyak lagi. Baik, agar kita tidak penasaran dan lebih paham, kita sambut bersama narasumber kita, Ibu kami, senior kami, guru kami, Bunda Nurti Wijayanti MPD. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Sebelum Ibu Nurti Wijayanti menyampaikan materi, akan saya bacakan CV beliau. Karena pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak aruf, atau tak sayang ya ibu-ibu. Nah, baik, akan kami tampilkan CV Ibu Nurti Wijayanti. Ibu Nurti Wijayanti MPD, lahir di Magelang pada tanggal 26 Maret 1960. Beliau lulusan dari Sarjana Muda jurusan Publistik Fakultas Sospol UGM Yogyakarta, Sarjana Pendidikan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Semarang, Magister Pendidikan jurusan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Surakarta, dan saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator PAUD Aisyah Dwapati, Ketua PWA Divisi PAUD Majelis PAUD Dasmen Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Pati, Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan Pati, Penasehat Pimpinan Wilayah Himpaudi Provinsi Jawa Tengah, Penasehat Pimpinan Daerah Himpaudi Kabupaten Pati, dan juga dosen jurusan PAUD IPMAFA Margoyoso. Wah, Masya Allah, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Saya merupakan salah satu pengagum panjenengan. Dari saya mulai dari guru yang masih kecil sampai sekarang, kiprah panjenengan sungguh luar biasa bagi saya ya Ibu. Karena terbukti lebih dari 20 tahun Ibu Nurti Wijayanti berkecimpung dalam dunia pendidikan anak usia dini. Beliau sebagai mentor, fasilitator, ataupun narasumber dari pelatihan atau seminar yang sudah diikuti selama ini. Beliau berhasil juga membuat karya buku yang sudah diterbitkan, yaitu diantaranya membuat dan memainkan wayang karton sebagai media meningkatkan kreativitas anak usia dini di Aisyah 02 Pati, The Second Century Dream of PAUD Aisyah Ismaya September 2020, menjadi guru inspiratif di masa pandemi. Bapak Ibu, dengan semangat yang luar biasa ini, banyak sekali pula prestasi-prestasi yang telah beliau dapatkan di tingkat provinsi maupun Jawa Tengah atau nasional. Beliau juga penggiat PAUD Aisyah Provinsi Jawa Tengah 2019,
juara 1 lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran, juara 1 lomba karya nyata pendidik PAUD oleh Kementerian Pendidikan Nasional, pemenang 1 Forum Ilmiah Guru tingkat Jawa Tengah tahun 2005. Demikian sekilas dari visi beliau. Jujur ini hanya beberapa saja ibu-ibu. Apabila saya bacakan semuanya yang tidak kami tampilkan, waktu 1 jam saja tidak akan cukup. Begitu guys. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Mungkin karena saya terlalu panjang lebar di sini, jenengan juga sudah tidak sabar untuk mendapatkan materi yang akan disampaikan oleh Bunda Inung. Mohon maaf Ibu nggih, mengenai optimalisasi potensi anak pada fase fondasi ini. Apa saja yang perlu kita perhatikan dan bagaimana langkahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'idu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Lili dan stafnya dari PCA Margoyoso, teman-teman dari kepala dan guru TK Aisyah Kajen Margoyoso Pati, dan yang saya hormati dan saya banggakan Mbak Ani, mohon maaf saya turun saja, ketoknya kok aduh gitu ya. Saya kok lebih... Panji tadi kami sudah persiapkan, mungkin Ibu Nurti ini untuk lebih dekat dengan audiens ya, lebih senang di bawah begitu. Ya, saya mendekat saja. Sekali lagi yang saya banggakan dan saya hormati pendidik yang pertama dan utama, orang tua murid TK Aisyah Kajen Margoyoso. Tepuk tangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmatnya lah siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya agar selamat dunia akhirat dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Ibu guru mohon maaf sambil mengawasi anak-anak, pastikan tetap aman ya. Ya boleh, memang tidak apa-apa ya, mereka sedang pekerjaan, memang ini dunia anak-anak. Kepada pendidik yang pertama dan utama, orang tua murid, penjenengan adalah orang-orang terpilih yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehadiran penjenengan di sini, saya yakin, kita meyakini semua, adalah mendapatkan dorongan taufik dari Allah untuk memilih hadir di sini. Kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah melakukan kepentingan terbaik untuk anak. Saat ini tidak ada orang tua yang tidak sibuk ya, semuanya sibuk, tapi penjenengan Bapak Ibu yang ada di sana meluangkan waktu ingin mendapatkan hidayah supaya nanti bisa melakukan bersama kepentingan terbaik untuk amanah yang nantinya Bapak Ibu akan pertanggungjawabkan itu di dunia maupun di akhirat ya. Kita akan mulai nyun sewu ya, jadi optimalisasi potensi anak usia di fase fondasi ya, bagaimana kita melakukan secara maksimal. Ini tujuannya yang pertama adalah menemukan praktek terbaik ya, yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal. Kemudian dari potensi adalah anugerah Allah yang diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa yang dimaksud fase fondasi? Fase fondasi itu adalah menjadi dasar, menjadi fondasi apabila itu suatu rumah yang akan menentukan
kehidupan selanjutnya. Belum mengatakan bahwa intelektual manusia berkembang ditentukan sebelum usia 4 tahun. Bayangkan, sebelum 4 tahun, dan kemudian Lagerfeld itu menyampaikan usia 0-4 tahun itu 50% dan 4-6 80%. 80% perkembangan yang menentukan kehidupan anak-anak kelak ditentukan pada usia 0-5 tahun. Tanpa terasa waktu itu akan berjalan dengan cepat. Ya, halo, ibu-ibu bangun tidur yang dipegang apa ya? Halo, mengaku saja ibu. Apa? HP. Mau tidur yang dipegang apa? HP juga. Ya, anak ora didemek malah HP ini ya Bu ya. Ini tantangan kita. Aku podo wae, jujur ya. Jujur ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, memaksakan itu bisa terjadi. Nah, ini akan muncul ya. Ada obsesi dari orang tua. Pingin anak kita menjadi yang terbaik, tapi apa yang kita lakukan? Kita akan lihat TV dan internet. Ya Allah, baru lampu mati sebentar saja di Salatiga ada anak 5 tahun balangi rumah kocolnya itu, dibalangi, dipecahkan semua. Saking tidak bisa menahan. 5 tahun loh. Astagfirullahaladzim ya. Wifi mati, listrik mati. Itu jadi masalah bagi kita semua. Oke, alat komunikasi ini sangat membantu, tapi di sisi lain, halo? Ya, akan merusak kita. Setan gepeng katanya ya. Jenengan mau lihat apa saja ada di situ. Ya, kita lihat. Nyon sewu, hari ini tadi saya mobil saya tuh mogok. Tadi saya naik Maxim, saya naik Pajero loh. Ya, itu kemudahan alat komunikasi ya, menikmati sekali kita. Oke, kemudian pergaulan dan pornografi. Naudzubillahi min dzalik. Kalau dengan buka HP itu akan menemukan banyak hal-hal yang negatif yang harus kita antisipasi. Budaya hedonisme dan kemewahan hidup. Ya Allah, pati ini viral loh. Ketika ada manten ngelamare pakai rumah, pakai mobil mewah. Di sisi lain ada orang pulang haji bergaya-gaya di bandara, masih dipakai semua. Setelah dikejar petugas pajak, jebule imitasi. Ya. Kemudian disusul lagi, pati lagi. Ada di Sumber Soko, ada di ini, naudzubillahi min dzalik. Dan kemudian adanya kekerasan yang terjadi di tengah-tengah kita. Oke, kita akan lihat. Ya, ini kalau narkoba itu bagian rusak otaknya ini nih, 3 bagian. Kalau nikotin, rokok itu 2. Kegemukan itu 2. Tetapi ketika melihat pornografi yang sedikit, kemudian nanti akan ketagihan ini yang akan terjadi. Ya, rusak semua bagian otaknya. Ini yang kita betul-betul harus antisipasi. Oke, apa sih masalah yang kita hadapi? Ya, ini karena waktu kita percepat saja gitu, nggih. Waktu yang hanya tersisa sedikit. Loh, seorang ibu sekarang harus bangun pagi, berangkat kerja jam 7 sudah absen, pulangnya jam 4. Iya Pak ndak? Yang bekerja di kantoran loh. Iya ndak? Ya. Wes ngono kesusu-susu. Ayo cepet, ayo. Dengan marah-marah, ora kroso. Jadi waktunya sangat tersisa. Sampai rumah, ibunya apa? Capek, nggak sempat lagi memegang putranya. Kemudian ketidakmampuan orang tua untuk berkomunikasi.
Ini nanti guru-guru akan saya beritahu bagaimanakah komunikasi yang efektif pada putra-putri panjenengan semua. Ya, yang pertama, jangan memerintah, tidak instruktif, tidak boleh melarang. Yang ketiga, jangan marah. Ibu sudah semua lakukan itu? Halo, pengen anaknya jadi anak soleh yang baik-baik saja? Kata kunci itu harus ibu pegang. Nanti kita lihat bersama. Miskomunikasi tentang calistung. Ini yang betul-betul sedang itu larangan calistung di taman kanak-kanak itu sudah tahun yang lama ya. Saya itu mulai mengajar itu tahun 86 dan pensiun tahun 2020. Ya, jadi saya sudah guru yang lama banget ya. Kenapa? Dikira kalau sekolah TK mesti harus bisa baca tulis itu persiapan katanya nanti masuk SD kelas 1. Ya enggak? Halo. Yang dikejar akademiknya saja. Tetapi saat ini pada kebutuhan kerja, kompetensi yang dibutuhkan, nilai akademik membaca menulis berhitung itu nomor 17. Halo? Ya. Yang pertama kira-kira apa? Yang ranking pertama yang dibutuhkan dalam kompetensi kerja. Halo? Ya. Yang pertama ada yang mendudukkan, ini tidak saya cantumkan, nanti lain kali ya. Apa? Komunikasi, bisa berbicara dengan adab yang bagus. Kemudian selanjutnya adalah kejujuran, komitmen, akhlak perilaku yang baik. Ini lebih utama daripada nilai akademik. Selanjutnya, kurangnya pemahaman orang tua terhadap kebutuhan anak sesuai usia tumbuh kembangnya. Nek bayi ini dia pakai, kalau 3 tahun dia apakan, nanti kita akan lihat. Kemudian pengasuhan sebagian besar diserahkan kepada orang dewasa selain kedua orang tuanya. Banyak anak dititipkan ke tetangganya, ibunya kerja. Yang dititipi diparingi apa Bu? HP. Sampai anak itu speech delay, lambat bicara, bahkan tidak bisa berbicara. Banyak kasus seperti itu terjadi saat ini di sekitar kita. Gitu nggih? Halo, ini penting sekali. Makanya sekarang ada layanan full day. Nek iso malah golek sing sak suwe-suwene anake dititipke sekolah. Ya. Saya tuh pernah ke Satpam BRI tadi, Bu Nurti, mbok buka penitipan anak sampai 1 minggu. Astagfirullahaladzim. Di luar negeri, di Malaysia itu sudah ada, bahkan di kota-kota besar ada penitipan anak malam hari, ada penitipan ketika ibunya tindak haji atau mengikuti seminar di luar negeri. Karena ketika titip di sembarang tempat kadang-kadang tidak aman. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Ini adalah tanggung jawab kita. Di Al-Quran sudah dituliskan, Al-Baqarah 233, orang tua adalah sebagai penyelenggara. Bapak mencari nafkah, ibu merawat anak dan sebagainya. Saya kira bisa dipelajari. Kemudian 33 surat 21 model kita siapa? Halo, model kita sebagai hamba Allah ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dibuka ya. Kemudian ada pendidik surat 17 surat 11 24 bahwa kita harus mengajarkan ketauhidan, ya, mengajarkan anak untuk taat pada orang tua. Di
surat Al-Luqman ayat 12 memotivasi anak menjadi teman. Dan yang keenam ini surat Ibrahim, bagaimanakah saat Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih putranya. Beliau mengajak berdiskusi dan Ismail anaknya yang mau disembelih dengan rasa tawaduknya pada orang tuanya, dan akhirnya Allah menggantikannya dengan doa, dengan domba. Ini yang perlu kita pegang, nanti kita pelajari bersama. Ini lihat, andai kata sebagai bangunan rumah, ya, kita lihat usia 0,8 tahun, ya, ini adalah fondasinya, ya. Sekarang di Indonesia sedang dikembangkan transisi PAUD masuk SD yang menyenangkan. SD kelas 1 sampai kelas 3 itu menggunakan capaian pembelajaran tipe A, melanjutkan fase fondasi taman kanak-kanak. SD itu membentuk dinding-dindingnya, SLP di tembok yang ada di tengah, SLTA itu atapnya, perguruan tinggi adalah di atasnya. Kita akan lihat bagaimanakah proses pembelajaran yang harus kita lakukan. Apa sih abad 21 ini yang kita butuhkan? Halo, jenengan merasakan ada perubahan enggak saat ini dan yang dulu? Halo? Ada perubahan enggak, Bu? Banyak, Bu. Kira-kira apa? Bahan apa, Bu? Anda, Bu, merasakan? Halo? Apa? Pesatnya kemajuan teknologi, tepuk tangan. Ya, Bu. Ada hadiah nanti untuk Ibu yang menjawab. Ya. Sekarang itu begitu cepat terjadi, ya. Begitu, ya Allah. Apa yang terjadi di dunia sana, di sini langsung kita lihat. Dan kita seakan-akan waktu itu berjalan sangat cepat. Baru saja kemarin puasa, kok mesti do sambat. Posone kok cepet ya, itu cepet ya. Waktunya tetap harusnya, tetapi karena intensitas berita yang ada itu lebih cepat, ya. Nanti untuk hadiah untuk Ibu. Ini ada keaksaraan, literasi dasar yang kita butuhkan. Kemudian berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi. Kemarin guru-guru TK Aisyah Margoyoso sudah dilatih terkait pengembangan literasi keaksaraan. Yang berikutnya nanti akan dilanjutkan literasi yang lain. Kemampuan kreativitas, komunikasi dan berkolaborasi, iman takwa, rasa ingin tahunya, inisiatif gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan dan kesadaran sosial dan budaya. Alhamdulillah, saya melihat kegiatan yang tadi disampaikan Putri sangat luar biasa, dari keseniannya, dari budayanya, dari proses pembelajarannya yang ditampilkan sudah mengarah ke kompetensi abad 21. Oke, biarkanlah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Biarkanlah anak-anak kalian bermain dalam usia berapa? 7 tahun. Kemudian didik dan bimbinglah mereka dalam 7 tahun kedua. Sedangkan 7 tahun ketiga, jadikanlah mereka senantiasa bersama kalian, musyawarah dan menjalankan tugas. Anak yang kenyang akan haknya akan lebih siap menanggung kewajiban di kemudian hari. Kita akan lihat. Silahkan, ada yang mau membaca ini? Ibu, kami minta dibantu, Bu. Apabila 7 tahun ketiga ingin berhasil, maka 7 tahun kedua harus berhasil. Syaratnya 7 tahun ke-1 harus berhasil. Apabila 7 tahun ke-1 dilewati oleh orang tua dengan cara yang salah, maka 7 tahun kedua orang tua akan banyak mengalami hambatan dalam berkomunikasi dengan anaknya.
Akhirnya 7 tahun ketiga si anak tumbuh menjadi pribadi yang kehilangan kepercayaan dan moral. Ketika fase-fase fondasi itu tidak terstimulasi dengan tepat, ya banyak sekarang mau bekerja nggak berani, masuk pekerja nggak bisa milih, semua minta dibantu orang tuanya. Milih bojo wae nganti ora iso, ya harus orang tuanya ya ini, karena kemandirian itu harus diberikan sejak awal. Nanti kita akan lihat banyak permasalahan yang kita hadapi, ya kita lihat di TikTok di mana-mana terjadi. Oke, tujuan PAUD yang utama, yang pertama itu adalah self help. Dia harus bisa menolong dirinya sendiri. Halo ibu-ibu guru, saat makan tadi saya mendengar masih didulang. Harapan kita di sekolah makan sendiri. Piye carane supaya anak mau makan sendiri? Gurunya ikut makan bersama dengan anak, Bu. Ayo makan sama, ambil sendiri, antri ya. Sedikit-sedikit ditoto 3 tempat. Di rumah pun juga sama. Putranya sudah bisa makan sendiri. Alah ya. Jadi tetap asupan yang sehat harus kita sajikan. Buahe raketan secuil-secuil yono lah ya. Sayur, tempe, ikan. Kadang-kadang anak-anak susah makan. Tapi ketika dia capek makan bersama di sekolah, insya Allah dia akan senang ya. Di PAUD ini learning how to learn. Bagaimana anak ini belajar gitu ya. Belajarnya kita lihat untuk mengetahui, untuk melakukan, untuk mengembangkan, dan to live together, hidup bersama dengan teman-temannya dan orang lain. Implementasinya dilakukan dengan joyful learning, dengan cara yang menyenangkan dan mengembangkan life skill. Ketika kotor, anak-anak diberi kesempatan membersihkan sendiri. Jenengan nanti jangan protes, anakku sekolah kok nyapu, kok ngepel. Ya. Di Jepang, masuk TK, guru saya, Profesor Imam Robandi, bercerita, syarat masuk TK, gowo gombal pel, mengepel lantai sekolahnya, membersihkan kaca-kacanya. Ya, kemarin saya coba di lembaga kami juga, ternyata anak-anak seneng ketika kocone dhuwur, ora tak kandhani iki terus piye deh. Ternyata memecahkan masalah yang dihadapi. Golek kursi, naik ke atas, nyemprot-nyemprot itu kan seneng. Iya enggak? Ini yang harus kita kembangkan, life skill. Dan perintah Allah di Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana dan tidaklah kamu mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta, bermanfaat bagi orang lain. Pada penilaian yang tertinggi BSH, berkembang sangat baik. Apa nilai berkembang sangat baik? Anak sudah bisa mengerjakan sendiri, melakukannya dan membantu temannya. Bukan berarti membantuku gaweke, garapke gitu enggak, tetapi bisa bekerja sama ya. Oke. Ini jadi perintah Allah. Di manakah pendidikan terbentuk? Halo. Ya, sekali lagi yang ini. Silakan Bunda, dibaca Bunda. Manakah pendidikan karakter terbentuk? Pendidikan sekolah 20%, pendidikan lingkungan 20%, pendidikan keluarga 60%. Penjenenganlah yang memiliki porsi terbanyak. Guru-guru di Aisyah ini membantu tugas penjenengan semua untuk
bagaimana menstimulasi perkembangan putra putri panjenengan semua. Kita akan lihat tahapan perkembangan anak. Kita akan lihat bahwa sejak lahir alat yang digunakan itu adalah mulut. Semua masukkan mulut ya anak-anak ini ya. Dicoba di kakinya, tangannya, apa-apa kalau ada benda pasti masuk ke mulut. Yang kedua, 1 sampai 3 adalah mendorong keluar anus. Jadi ketika kepuasan seksualnya itu pada saat pipis, pada saat BAB. Di usia fase 3 tahun ini kita berharap anak-anak sudah nggak pakai pampers. Apa yang dilakukan di sekolah? Toilet training, ya. Di rumah, ibu juga jangan menunda-nunda toilet training ini karena fase itu bisa terlampaui di sini. Yang keempat, 36 ini, ya fase falik. Anak-anak sudah mengetahui nama-nama anggota tubuhnya. Di TK Aisyah sudah punya boneka berkelamin? Oke, ada Bu. Ya, nanti dengan bermain peran, memandikan, dia tahu alat vital yang harus dijaga. Katakan nama yang sesungguhnya, tidak usah dikatakan dengan yang lama yang lain. Bahwa yang perempuan namanya vagina, yang laki-laki dengan buah zakar harus dijaga keamanannya. Karena itu merupakan alat vital. Fase falik ini sudah mulai. Kemudian ketika ada anak yang memegang-megang, terutama anak laki-laki, pastikan ini sedang fase itu, tapi kita harus mengalihkan bagaimana perhatiannya supaya tidak memegang alat vital yang dimilikinya. 7 sampai 11 energi sosial disalurkan sudah aseksual. Tadi kelihatan mungkin ada tapak suci, ada drum band. Bu, drum bandnya orang sase nganggo biaya tinggi, melu-melu festival ndak ada. Yang penting bocah-bocah senang dan bisa memainkan gitu ya. Kalau ikut festival itu ya Allah jutaan Bu. Ya, saya ikut itu di tempat kami juga enggak. Yang penting bisa untuk ditonton di sini, anak-anak bangga gitu aja ya. Kalau ikut festival wah entek duit, entek ragat ya. Nah ini hati-hati. Kemudian, nah ini yang nanti genetal 12 tahun dia lebih aktif memperhatikan lawan jenisnya. Hati-hati ibu-ibu, fase ini sekarang bisa muncul lebih awal. Dengan lihat berita-berita di TikTok, di Facebook dan sebagainya, anak 5 tahun, 6 tahun sudah berhubungan badan, wes ngerti pacaran ya. Ono cah cilik kelas 3 SD, saya sudah dibelikan tas ya ngene, sudah dibelikan dengan bangganya. Bahkan anak perempuan tidak pulang, ibunya kok orang goleki. Astagfirullahaladzim. Ini yang harus kita hati-hati sekali, kita hindari perkawinan bocah yang saat ini banyak terjadi. Oke, ini perkembangan psikososial Erikson. Bagaimana membangun kepercayaan dia supaya percaya diri, ya, memiliki independen, memilih makanan favorit. Ibu di rumah tanyakan, besok kita mau makan apa? Besok kita mau pergi kemana? Hati-hati, anak-anak kita itu pinter. Nek orang yang nggone Indomaret, aku mau sekolah. Ya, tahu kelemahan panjenengan ketika panjenengan tidak konsisten. Pisan dituruti, terus jenengan jangan takut anaknya nangis ning nggone pinggir dalan, tapi jenengan harus komitmen. Engko ibuke melarang, bapaknya mundutke dan sebagainya. Ini yang harus kita hindari. Penting orang tua memberikan pilihan. Anak siap toilet training, sudah. Kemudian 3 sampai 5 tahun ini mulai mengambil inisiatif
dan mengontrol banyak bertanya. Jika orang tua membatasi, anak akan tanpa ambisi, tidak memiliki inisiatif, selalu merasa bersalah. Kono ae kok takon terus, selibu iki. Ya, hati-hati. Duduk, perhatikan. Guru-gurunya juga begitu. Ketika anak bertanya, dengarkan, duduk sejajar. Apa yang ingin kamu tahu? Ya. Kemudian selanjutnya, industri VS Infanteri mulai merasa bangga akan keberhasilan dirinya. Ketika tadi nyanyi Bustanul Afal Aisyah, wow, alhamdulillah, gurunya memberi penghargaan, peluk kalau di rumah anak-anak ini, ya, mulai berorientasi dengan lebih orang. Kesuksesan dalam bersosialisasi akan menumbuhkan perasaan kompeten. Kegagalan akan memunculkan perasaan inferioritas. Banyak anak terjadi ketika dikurung ning omah, tidak boleh berteman dengan tetangganya. Ibunya terlalu khawatir. Nah, akhirnya tidak percaya diri. Padahal percaya diri itu merupakan modal. Ya, ini An-Nahl 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan wa alakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, tapi Allah memberi apa? Pendengaran. Oh, pendengarannya mana? Ya, penglihatan, agar kamu bersyukur. Baca di surat-surat yang lain. 3 alat indera ini disebutkan terus dan perintah bersyukur. Di Al-Mulk ayat berapa itu juga ada, tetapi di situ qalilan ma tashkurun. Ternyata yang mau bersyukur itu hanya sedikit. Ini yang harus kita hati-hati sekali, bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, dan saat kita bersyukur akan ditambah. Loh, sekarang ini Masya Allah, dengan adanya toko online ini ya, tawaran-tawaran, lah wong kudung wis sak lemari ije kepengen meneh. Aku durung duwe sing iki, model ini. Hati-hati dengan anak-anak kita. Oke. Sekarang potensi manusia yang dari Allah, selain tadi ada insting, ada indera, ada akal, ada nafsu dan nurani dan kalbu ini. Kita akan melihat bagaimana keimanan itu ditanamkan. Dan di TK Aisyah setiap pagi sebelum mengikuti kegiatan inti di pembukaan secara rutin diajarkan melalui pembiasaan. Saya yakin di rumah juga sudah dikuatkan di sekolah, atau sebaliknya di sekolah sudah, di rumah dilanjutkan. Ya, ojo nganti putrane pinter, orang tuane orang ngerti gitu ya. Kita harus bersama-sama. Bagaimanakah contoh teladan Rasulullah menjadi hamba Allah yang jujur, amanah, tabligh tadi, bisa menyampaikan, dan anak yang cerdas. Ini kita harapkan. Bagaimanakah potensi anak dengan bermain? Tadi ada ya, dengan bahasa dia bisa menyanyi, dia berkomunikasi, ya. Kemudian logik matematiknya dia sudah bisa nanti dengan bermain juga, bermain peran tadi, pasan di rumah ibu biasakan. Hari ini kita mau makan, kita butuh piring berapa ya? Nah, ada ibu, ayah, coba ambil piring, sediakan, diminta membantu. Ketika ada cucian, ayo kelompokkan, mana baju ayah,
mana baju ibu, mana bajumu. Cuciannya di laundry semua ya Bu. Di rumah sudah makanannya tinggal telepon saja. Masya Allah. Ini proses ketetapan hati yang harus dibangun. Di sekolah juga bermain, mengelompokkan warna kuning, merah, biru, daun kering, daun besar, terus sampai nanti dewasa. Anak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu proses ketetapan hati dengan bermain. Yang terakhir jenengan ngeri pondak Bu, Ketua KPU, ya Allah, ya Mbak, astagfirullahaladzim, sudah seusia gitu terjebak melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Dan apa yang terjadi? Setan iblis itu selalu ngawe-awe, tidak berkenan manusia melakukan kebaikan. Hati-hati, kita harus waspada. Ini ya, melalui bermain ini sudah interpersonal itu senang berteman. Anak saya itu ora pinter-pinter Bu, tapi alhamdulillah bareng gede, oh dia itu merawat pertemanannya dari SD, SMP itu temannya masih banyak. Bahkan perpustakaan di Gajah Mada itu kalau libur ke Jogja dia mesti mengunjungi penjaga-penjaga perpustakaan. Berkah saya merasakan itu. Pinter nggak begitu anak saya sekarang di Kementerian Pariwisata itu ya. Intrapersonal, ke dalam, dia bisa mengukur dirinya sendiri, kecerdasan natural. Putrane Mas Risa itu loh, ya Allah pinter ngopeni iwak, ngopeni ulo, ngopeni tanduran, itu kecerdasan dan itu bisa menghasilkan uang ya. Spiritual intelligence, pinter ngaji, pinter khotbah, pinter pidato, ini juga sebagai orang tua panjenengan harus tahu potensi apa yang dimiliki itu. Bekerja sama dengan guru-guru, guru-guru juga mengamati, mencatat setiap perkembangan anak, komunikasikan dengan orang tua. Ibu, menurut kami di sekolah putra ibu memiliki potensi iki, bener apa ora? Itu nggih dikembangkan supaya lebih optimal. Nah, sekarang teaching at the right level. Guru-guru melakukan di sekolah, panjenengan punya jatah 60% di rumah. Ini kita kerjasama. Sekarang istilahnya, wah, istilah ini digonta-ganti Bu. Peraturan yang terakhir untuk capaian pembelajaran itu baru Juni kemarin muncul CP terbaru ya. Bagaimana untuk level PAUD-nya? Nilai agama dan budi pekerti. Senang mempraktekkan dasar nilai agama dan budi pekerti. Kalau mau berangkat sekolah salim. Kalau di di sekolah juga sama. Ini salaman tok dengan orang tua itu sudah hal yang luar biasa. Apalagi dia terbiasa mengucap alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah dan sebagainya. Bisa wudu, bisa sholat, bisa mengucap asmaul husna dan sebagainya. Di jati diri anak harus bangga pada dirinya ya, bagaimanapun bentuknya. Termasuk ibu tadi berkemampuan khusus. Semua anak itu cerdas. Pastikan bapak ibu sebagai orang tua mengetahui kelebihan dan potensi jati dirinya. Kenalkan pada anak, ucapkan aku bangga mempunyai anak sepertimu ya. Kemudian selanjutnya pada literasi, kemampuan dasar, kemampuan matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni disiapkan di sekolah. Jadi dengan bermain, Bapak Ibu boleh mengembangkan itu di rumah dengan kecakapan hidup sehari-hari untuk mengikuti pendidikan dasar yang selanjutnya. Di SD harusnya sampai usia sampai kelas 3 itu masih dengan bermain.
Ini yang kita harapkan. Sekarang banyak kami juga mengadakan pendekatan kemarin karena dengan SD negeri, SD Muhammadiyah sendiri di Margoyoso, bagaimana transisi SD yang menyenangkan itu berjalan dengan optimal. Nah, bagaimanakah kemampuan fondasi yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, mengenal Tuhan yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Ketika anak-anak mengumpulkan dengan bermain luspat, Ibu pernah mendengar kata luspat? Ya, iku guru nih, orang tua nih sing tak tanya. Benda-benda yang tidak terpakai, ketika ada benda-benda alam yang ada di sekitar ibu-ibu semua, ada batu, daun kering, ranting-ranting, coba kelompokkan sesuai bentuk daunnya, sesuai warnanya. Ada enggak Bu di rumah jenengan daun kering? Ada ya, ranting-ranting, batu-batu, atau apa? Di rumah saya itu setiap hari tetes mata 6 kali. Cucu saya botol-botol tetes matanya banyak sekali. Dia dibuat, Yanti aku mau buat kastil, aku mau buat kerajaan ditoto, apapun yang tidak terpakai. Ini ibu-ibu kok teman-teman ya, sorry. Ketika memegang benda-benda ciptaannya, Allah akan Tuhan agama yang dipeluknya. Jajal kok Bu, jenengan ngumpulnya gedang loh, ada berbagai model, mbok kelompoke, pasti jenengan akan merasa subhanallah ternyata ada banyak sekali. Ada berapa macam jeruk di sekitar kita? Banyak kan? Tadi benda-benda apa? Coba hitung ketika belanja, tadi ada market, ada ke pasar dan sebagainya. Oke, ini harus kita tanamkan. Kemudian bersedia interaksi dengan teman sebaya. Ya. Jadi anak-anak ini alhamdulillah ya, anak-anak bermain mudah-mudahan dengan aman sampai selesai. Keterampilan sosial bahasa, dapat mengucapkan tolong saat akan meminta bantuan kepada teman. Dari mana anak bisa mengucapkan tolong, terima kasih, maaf, permisi? Dari mana? Dari penjenengan Bu, orang tua bisa minta tolong, ibu dibantu, orang yang, jemput sapu, ayo diresiki. Ya, ayo sasa. Wah, ibu seneng loh kalau piringnya dicuci sendiri. Boleh enggak? Bisa lihat enggak mama? Kamu mau cuci piring. Setelah selesai, ora resik, ora apa-apa. Alhamdulillah, seneng sekali. Ya, ini ibu-ibu yang harus komunikasi dibangun karena tadi pendengaran anak 0-4 tahun lebih kuat dari anak usia sebelumnya. Kenapa bayi lahir diazani itu sedang menguat rekamannya, dia mendengar. Batinnya kini bayi kok diazani, menanamkan ketauhidan yang pertama. Oke, gitu ya. Kemudian dapat mengucapkan permintaan maaf, terima kasih, permisi. Bahasanya tadi. Maca nulis iya Bu, distimulasi di sekolah. Ning ora usah mbok peksa. Ya, nanti agabannya. Kematangan emosi, mampu menunggu dalam waktu tertentu. Di sini mau cuci tangan, mau masuk kelas, ada baris, ada antri, biasakan. Ini ya. Di rumah juga begitu. Dapat memperhatikan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam waktu yang sesuai. Halo. Penyakit anak-anak sekarang itu lemah untuk konsentrasi. Guru-gurunya nanti akan bercerita 5 menit saja. Ya. Kemudian diskusi. Penjenengan juga di rumah membaca buku cerita dan kemudian ajak itu diskusi supaya anak bisa perhatiannya lebih fokus.
Oke. Pemaknaan terhadap belajar yang positif. Karena ini usia sudah 46 ya. Jadi materi ini memang untuk ke fase fondasinya. Anak senang datang ke sekolah. Putra-putri ibu senang datang ke sekolah. Halo. Berangkat sekolah seneng ya? Ya, motivasi itu untuk. Kemudian mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan. Guru-gurunya pun harus selalu menggunakan kalimat yang positif dan memberi kemerdekaan pada anak-anak melakukan, mengungkapkan ide gagasannya sesuai minatnya, menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan. Keterampilan motorik dan perawatan diri, mengelola barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah, ojo anggir gowo wadah apa tumbler minum dibawa bariku ora lali dibawa pulang ya. Terus orang tuanya menyalahkan gurunya dan sebagainya. Beri tanda dari rumah dan pesan untuk meniteni. Mampu serta bertahap menjaga kebersihan diri, kematangan kognitif, mengikuti kegiatan pembelajaran, mampu menyimak, menyampaikan ide gagasan secara sederhana, kemudian ketersambungan simbol angka dan sebagainya. Ya, ini Bu. Jadi di TK Aisyah ini anak loh dikai uwel-uwel membuat dengan pledu atau benda-benda yang ada di toto. Bu Ija, ini rumahku. Dia mempresentasikan, dia memegang dengan perabaannya, dia mencipta suatu bangunan misalkan, dan dia harus bisa mempresentasikan meskipun hanya 1 atau 2 kata saja. Di tingkat selanjutnya nanti akan seperti itu sampai SMA, SMK dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Halo. Ya, transisi PAUD SD yang menyenangkan. Bahwa lingkup kemampuan literasi lebih luas dari baca tulis. Halo, ya. Kemampuan menyimak, menyampaikan gagasan secara lisan sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Apa yang sebaiknya ibu lakukan di rumah supaya putra-putri ibu bisa menyimak dan bisa menyampaikan secara lisan? Halo, apa Bu? Menceritakan buku-buku. Tepuk tangan, ibu ini dapat hadiah juga nanti ya. Mendongeng Bu, ya, mendongeng kemudian mendiskusikan isi cerita itu. Kemampuan dibangun dengan cara yang tepat. Kita lihat, berikan kegiatan yang menyenangkan, bermakna, hindari cara peningkatan nirkonteks, tidak sesuai apa yang ada di lingkungan. Nyon sewu, saya hidup dengan cucu saya 3 orang laki-laki. Setiap hari saya juga bermain peran. Yang tim mau membuka rumah makan. Yo duwene apa nek kono? Kadang nasi goreng, yo duwene. Ayo kita berjualan. Siapa yang beli, siapa yang menulis pesan. Itu bermain. Besok kita jualan apa? Ayo yang dibuat soto dan sebagainya. Jadi berikan suasana itu, bangun suasana menyenangkan bermain di rumah. Lingkup kemampuan numerasi lebih luas, tidak hanya menghitung, pengukuran, waktu, pola. Ajak bangun tidur, anak-anak biasanya apa? Kita nyanyi bangun tidur ya Bu ya. Bangun tidur, Ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. habis mandi, Ku tolong ibu membersihkan. membersihkan tempat tidurku. Ya,
ajak, lakukan, diminta kita bersama-sama mempraktekkan. Setelah itu gambar apa saja yang ada di kamar tidur, gambar pakai kertas dengan kertas-kertas bekas dan spidol hitam boleh disiapkan di situ, ya. Persiapan untuk bersekolah, ya, tidak menjadikan baca tulis hitung sebagai dasar penerimaan di SD. Pengertian kesiapan bersekolah melalui transisi PAUD SD yang menyenangkan, berangkat dari tujuan pembelajaran yang memastikan terpenuhinya hak anak, ya, bahwa semua yang dikembangkan di dalam kurikulum Merdeka ini adalah perintah Allah. Karena kita diberi kesempatan untuk mengembangkan sesuai lembaga kita, Al-Islam, keasiahan, kemuhammadiyahan, ini yang kami kembangkan. Rumah dan layanan PAUD menjadi satu kesatuan. Panjenengan harus bekerja sama dengan guru-guru, karena tugas yang pertama dan utama adalah pada panjenengan semua, ya. Guru-guru bersiap membantu menstimulasi perkembangannya. Anak apa di rumah, kumpul bersama keluarga, menjadi sarana komunikasi, waktu yang berkualitas, fokus, interaktif, menyenangkan, dan diulang-ulang. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? Kita akan lihat. Ibu, 20 menit minimal. Kalau lebih, akan lebih baik lagi. Ya Allah, kalau 20 menit tidak sempat, akan sayang sekali. Bagaimana cara mengatasinya waktu yang berkualitas? Berapa waktu lama yang dibutuhkan? 20 menit saja. Ya. Membacakan dongeng untuk anak selama 20 menit dapat meningkatkan kepandaiannya dalam membaca dan menulis, setara dengan sekurang-kurangnya belajar 10 hari di sekolah. Bu, buka Paudpedia di Kementerian di web, ya. Ada banyak sekali 677 buku cerita anak. Ketika saya download, tak print ke di tukang print itu, tak cetak hanya 12.000, Bu. Daripada buat jajan, hadiahkan itu buku-buku, ya. Tadi saya siapkan malah lupa, nggak ke bawah. Mendongeng dilakukan selama 20 menit tersebut dapat mendorong terjadinya pelatakan dasar perkembangan anak secara afektif. Afektif itu karakternya dan kognitif. Ini ya. Jangan memudahkan urusannya sekarang karena akan menyulitkan kemudian. Anak-anak yang terpenuhi haknya akan lebih siap menanggung kewajiban kemudian hari. Penuhi hak anak kita dengan bermain yang di dalamnya akan tumbuh benih-benih iman dan tauhid. Bimbing anak cinta belajar. Jika gairah belajarnya bangkit, ia akan belajar seumur hidup. Jika keimanannya bangkit, dia akan beriman seumur hidup. Ini materi yang saya sampaikan terkait hak anak. Yang pertama adalah melakukan kepentingan terbaik untuk anak. Sebagai orang tua, apa yang ibu-ibu lakukan? Melakukan kepentingan terbaik untuk anak. Halo? Kira-kira apa? Halo Bapak? Ada Bapak di sini ya? Kira-kira apa Pak? Melakukan kepentingan terbaik untuk anak. Apa yang Bapak lakukan? Halo, Bapak harus dapat hadiah ini. Apa Pak? Enggak tahu, mengantar anak sekolah pernah? Ya, apalagi yang Bapak lakukan? Bermain. Ya, Bapak menyempatkan bermain, tepuk tangan dengan anaknya. Ya. Sekarang, ini ada bapak-bapak 3 loh Pak ya. Tumbuh kembang, apa yang dilakukan?
supaya anak Bapak bertumbuh dan berkembang. Tumbuh kembang anak. Anaknya supaya tumbuh kan berarti kan secara fisik tumbuh. Apa yang dilakukan? Yang saya lakukan selama ini untuk perkembangan fisiknya anak, ya saya ajak bermain sesuai dengan usianya. Kalau anak saya mungkin saya ajak jalan-jalan, itu karena masih kecil. Untuk yang kurang dari 3 tahun otomatis saya ajak untuk bermain yang sifatnya motorik halus, seperti menyobek kertas dan lain-lain, itu yang sudah saya lakukan, Bu. Untuk yang nggak besar ya bermain sepeda, karena mulai kita kerjakan motorik kasarnya. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan, Pak. Kalau untuk pertumbuhannya supaya tumbuh. Memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisinya untuk anak usia tersebut. Luar biasa, ini 3 bapak. Wow, keren semua untuk bapak-bapak ya. Bahwa tanggung jawab anak itu tidak hanya ibu, bapak juga tadi memberikan stimulasi yang tepat. Ya, fisik motoriknya, memberi makanan yang tepat. Halo, yang paling sedikit dikonsumsi harusnya apa ibu-ibu? Halo. Ibu, ingat gizi berimbang. Yang paling atas itu apa? Gula, minyak, garam, itu paling sedikit. Kalau ibu masih menggunakan pola 4 sehat 5 sempurna, masih berlaku atau tidak? Itu keputusan ahli gizi tahun 1950. Sekarang kita harus pakai piramida gizi berimbang. Yang paling bawah apa gambarnya? Engko dibuka kabeh, buka poster nanti buat ya. Bergerak. Anak-anak kita semua berjalan, kemudian banyak saat akreditasi di sekolah juga harus menyediakan dan memberi kesempatan anak minum. Ya, ini pola makan loh, Bu. Ini supaya keberlangsungan hidupnya. Ketika hak anak itu memberi penghargaan, apa yang ibu lakukan di rumah? Ayo, silakan ibu. Memberikan apa itu, Bu? Hadiah atau apa? Kok coba tok piro? Ojo dibanding-bandingkan. Anak kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Sering peluk mau tidur, mau ini. Karena bahasa tubuh ini adalah lebih dari 7.000 kata-kata. Saya pun mencoba hal itu dengan anak-anak saya. Saya juga meminta maaf pada anak-anak saya. Karena kita sebagai orang tua sering salah. Non-diskriminasi. Tadi ibu ada yang testimoni, tidak membeda-bedakan. Semua anak adalah anugerah dari Allah. Meskipun anak sekalipun kembar, atas kuasa Allah pasti berbeda. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak hal yang harus kita lakukan menghadapi situasi, kondisi saat ini yang sedang oleh pemerintah, Menteri PMK itu dikatakan Indonesia mengalami darurat karakter, darurat literasi. Mari bersama kita membangun. Penjenengan ada di rumah, kami ada di sekolah, melalui organisasi Aisyah, kami selalu mengawasi, memantau, dan memotivasi untuk Aisyah yang berkemajuan memecahkan masalah umat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibunda Nurtiwi Jayanti MPD. Masya Allah, luar biasa Ibu. Kami aduh, sungguh pengalamannya sungguh luar biasa. Ilmu dari
beliau ya ibu-ibu, terkadang kita tahu bahwa bagaimana cara mendidik anak, tapi teorinya pada kenyataannya terkadang kita lupa ibu nggih. Terima kasih banyak ibu. Mohon maaf untuk bapak ibu, kami mohon untuk jangan undur diri dulu nggih, karena masih ada kejutan-kejutan lain yang berupa hadiah, ada beberapa nanti bisa kita dapatkan yang beruntung nggih, begitu. Mohon maaf karena sepertinya untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah siang. Untuk sesi tanya jawab kita pending dulu nggih ibu-ibu. Mungkin insya Allah di lain waktu akan kita agendakan lagi untuk pertemuan parenting kembali. Begitu nggih ibu nggih. Mohon maaf, aduh. Baik Bapak Ibu semuanya, yang dapat kita simpulkan dari pertemuan kali ini yaitu fase fondasi merupakan dasar untuk kesuksesan atau keberhasilan pendidikan anak selanjutnya. Maka di masa fase fondasi ini di usia 0 sampai 5 tahun maka harus terstimulasi dengan tepat. Usahakan komunikasi efektif kepada anak, jangan memerintah, jangan melarang, dan jangan marah. Mari kita bersinergi untuk meningkatkan potensi anak-anak kita di usia dini. Baik, mari kita menyanyikan untuk mengapresiasi atas apa yang telah ilmu disampaikan dari Ibu Nuti Wijayanti. Kita menyanyi semuanya ya ibu-ibu, mohon untuk bertepuk tangan. Terima kasih ibu, terima kasih ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih ibu, terima kasih ibu, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti parenting ini sampai selesai. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Baik, Kak, saya selaku moderator mau meminta maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya Ani Rizal Larasati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.